Jadi PA Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Saya sampaikan ya beberapa saat lalu juga, very nice. Sehingga dia nggak percaya itu adalah buah kata dari Bang Andre. Drama keretakan rumah tangga selebritis kondang Andre Taulany dan sang istri, Rian Wartia Trigina, kembali datang menghadirkan kejutan baru. Ya, perceraian ini lagi-lagi harus gagal. Walau terhitung sudah 3 kali, Andre Taulany melayangkan gugatan cerai talak. Seperti diketahui, proses perceraian Andre dan Erin kini tengah berlangsung di Pengadilan Agama Tiga Raksa, di mana pada tanggal 25 Agustus 2025 silam, sidang lanjutan kembali diselenggarakan. Dan lewat agenda sidang itulah, Pengadilan Agama Tiga Raksa berkeputusan untuk menolak permohonan cerai talak Andre Taulany lantaran merasa tidak berkewenangan. Pasalnya, Andre dan Erin Taulany sendiri berdomisili di Jakarta Selatan. Sehingga gugatan itu patutnya dilayangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas seperti apa penjelasan juru bicara Pengadilan Agama Tiga Raksa? Serta bagaimanakah pula pihak Erin menanggapi putusan itu? Hari ini sesungguhnya kemarin tanggal 25 Agustus itu adalah sidang dengan agenda putusan. Jadi sekitar bulan April lalu diajukan suatu permohonan talak cerai, kemudian berproses, kemudian akhirnya kami mewakili klien kami mengajukan eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan karena ada persoalan formalitas daripada permohonan talak cerai itu yang menurut kami tidak tepat. Apa itu? Kita bicara masalah pengadilan agama yang memeriksa perkara. Menurut hemat kami, Pengadilan Agama Tiga Raksa berdasarkan fakta dan perundang-undangan, norma hukum yang ada, itu tidak berwenang untuk memeriksa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon. Kalau bahasanya ditolak, ini enggak mengabulkan eksepsi daripada termohon, bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan, itu aja ya. Jadi PA Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Termohonnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya itu aja ya. Berarti memang akan di wilayah Tiga Raksa, makanya Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak bisa meneruskan perkara ini gitu ya Pak? Iya. Kalau seperti itu kedepannya akan seperti apa Pak? Ya, ini merupakan putusan final dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Jadi sudah tidak ada lagi sidang Andre lagi ya Pak ya? Iya, kemungkinan begitu. Dalam artian berarti mereka masih sah sebagai suami istri Pak? Selama belum mengajukan lagi di tempat istrinya, jadi masih dikatakan suami istri. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Eksepsi atau tangkisan yang kami sampaikan itu diterima, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Artinya apa? Artinya saat ini Ibu Erin dan Pak Andre Taulany adalah masih suami istri yang sah. Jadi tidak ada perceraian. Itu adalah semangat juga yang pernah kami sampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Ya, kami sampaikan bahwa kami ingin mendamaikan, dan hari ini
sesuai dengan putusan yang kami baca kemarin, intinya Ibu Erin, Pak Andre adalah suami istri yang sah. Meskipun saat ini ia dapat kembali menghela nafas lega, pihak Erin Taulani nampaknya masih merasakan sedikit kejanggalan di balik ini semua. Mengingat pasca 2 kali permohonan cerai gagal dikabulkan, sang suami masih saja bersikeras dan mengajukan permohonan cerai untuk ketiga kalinya yang lagi-lagi harus gagal. Sontak saja, hal itu pun menimbulkan sedikit kecurigaan di hati kecil Erin. Apalagi, selama hampir 20 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama, Andre Taulani tidak pernah sedikit pun melakukan hal yang kurang baik pada Erin. Namun kini, semua seperti berubah seketika. Sampai-sampai muncullah sebuah dugaan terkait potensi adanya pihak ketiga. Lantas mungkinkah ada pihak ketiga di balik bulatnya tekad Andre untuk bercerai? Ibu Erin sampaikan itu dengan tegas kepada saya. Bang Andre itu very nice. Itu point of view dia. Saya sampaikan ya beberapa saat lalu juga. Very nice. Sehingga dia nggak percaya itu adalah buah kata dari Bang Andre. Saya tahu banget Bang Andre seperti apa. Jadi kalau ada yang seperti ini ada orang lain nih masuk ke dia. Dan ya kita nggak tahu ya tadi apakah orang tersebut pernah ke neraka dan sebagainya, saya nggak ngerti. Ya, tapi intinya yang saya sampaikan, mereka begitu indah. Tadi juga saya disampaikan semua keluarga bersukacita, bersyukur bahwa kemenangan semua ini, kemenangan bersama. Anak-anak juga bersyukur seperti itu. Karena memang itu yang diharapkan mereka, terjadi kedamaian. Kalaupun ada persoalan di dalam keluarga, dicari solusi yang baik yang tidak mengakibatkan perceraian. Sekarang kita berhadapan dengan istri yang tidak mau cerai. Kita juga belum tahu persis kenapa tidak mau cerai. Tapi faktor pelakor ini akan sangat menentukan. Jadi kalau misalnya ada pelakor, maka mungkin sekali istrinya tidak mau supaya pelakor itu mudah bisa menikah sebagai pengganti dan sebagai istri pertama. Dan juga di sini melibatkan harta gono gini di kemudian hari. Jadi semua ini pasti akan dipikirkan sebagai satu kesatuan, cerai dan harta gono gini. Saya kalau secara tegas disampaikan, Bang Andre very nice. Nah, silakan artikan. Seperti itu. Nah, jadi beliau very nice. Artinya kalau dibilang Bang Andre very nice dan dia sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun bersama dan bilang Bang Andre very nice, berarti saya nggak tahu lah. Karena saya lihat juga di dalam beberapa kesempatan di media juga sebenarnya Bang Andre nggak ada statement. Nggak ada. Saya malah melihatnya, emang Bang Andre. Dan saya dalam beberapa kesempatan bertemu very nice. Kita ngomong, teman-teman bisa lihat lah, saya juga bareng dia terus kan. Jadi seharusnya memang nggak ada soal sebenarnya. Dan saya juga sudah periksa semua itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Andre sudah menyatakan berkali-kali di hadapan majelis hakim, saya ingin cerai yang mulia. Ada beberapa hal di sini yang kita belum tahu. Apakah nanti Andre mau nikah dengan yang lain? Kalau mau menikah, apakah sengaja menghambat supaya tidak menikah dengan tidak mau cerai? Itu kan kita ditahu. Atau ada hal lain apa yang ada dalam pikiran istrinya sehingga tetap ingin bertahan? Apakah berharap bahwa nantinya bisa kembali, bisa rukun kembali, memberikan kesempatan untuk nantinya setelah beberapa tahun bisa kembali? Kan kita juga belum tahu, karena di sini yang sebetulnya banyak menentukan dalam suatu perkawinan yang dilakukan pada orang kaya adalah adanya pelakor, ada atau tidak. Dan kita juga tahu bahwa terkadang walaupun ya jarang, setelah sekian tahun bisa rukun kembali. Kalau sudah menikah, kan sudah cerai, lalu sudah menikah, kan kemungkinan kembali itu lebih sulit.
3 kali melayangkan gugatan cerai tak, 3 kali pula Andre Taulani harus menemui jalan buntu. Dan hal ini tentunya menyisakan banyak pertanyaan di benak publik. Mulai dari akan seperti apa kelanjutan pernikahan mereka, hingga potensi Andre melayangkan gugatan terbaru. Akan tetapi, salah satu yang paling menimbulkan pertanyaan adalah seperti apa nasib gugatan harta gonogini yang diajukan oleh Erin. Ya, belum lama ini, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Andre telah menguak fakta kalau sejatinya Erin menggugat sederet harta dan benda bergerak kepada Andre. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Erin terkait gugatan harta gonogini, mengingat ditelatnya gugatan cerai sang suami? Nah, kalau itu kan dari awal kan sudah saya sampaikan. Saya sampaikan secara tegas tuh dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada persoalan itu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan itu, malah mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ya, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah Ibu Erin menyampaikan tidak menginginkan perceraian. Jadi kalau ada orang lantas ke sana kemari, aku nggak tahu motifnya apa, ya, dan aku tidak mau mengkomentarinya. Karena faktanya hari ini itu sudah selesai semua, teman-teman. Ya, dan Bu Erin, Pak Andre, dan anak-anak adalah keluarga yang utuh. Keluarga yang memang sangat baik, dan saya malah berharap teman-teman mendoakan supaya kalaupun ada persoalan-persoalan ke depan, persoalan-persoalan keluarga diselesaikan secara baik, dan tentunya bukan perceraian yang diambil langkahnya. Dan begitu banyaknya harta yang digugat, yakni ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, saya tidak, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saham 1, 2, rekening bank 1, 1, 2, 3, 4, polis asuransi 1, 2, 3, 4, tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Artinya Andre Taulani hanya mengajukan gugatan cerai, tapi dia digugat balik, dan ini tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting supaya tidak tersesat kita memberikan informasi kepada masyarakat. Tidak ada seperti itu. Yang ada beliau menyampaikan tidak menginginkan perceraian, dan hari ini memang tidak terjadi perceraian, kira-kira gitu. Jadi kan hari ini sudah jelas bahwa persoalan itu tidak ada, ya. Makanya putusannya juga bagus dan semuanya menang. Ya, saya melihatnya Bang Andre, Bu Erin, anak-anak semua menang. Kenapa? Kembali menjadi utuh, kembali menjadi suami istri yang sah, tidak ada persoalan. Dan saya rasa tidak perlu kita lanjutkan lebih panjang karena faktanya memang tidak ada seperti itu. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi di belakang layar. Apalagi hingga sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa sebenarnya alasan Andre mengajukan gugatan cerai. Bahkan lewat konferensi pers selepas gugatan perdananya saja, pria dengan panggilan Pak Haji itu belum pernah memberikan jawabannya secara gamblang. Begitu pula dengan sang kuasa hukum, ia hanya berkata bahwa Andre sudah tidak sanggup lagi menjalani pernikahan dengan Erin. Lantas, bagaimana dengan Erin Taulani? Apakah ia masih siap melanjutkan pernikahan dengan Andre? Serta bagaimanakah pula tanggapan sang kuasa hukum menanggapi disebutnya tata neraka oleh pihak seberang? Aku nggak ngerti apakah beliau pernah sempat ke neraka sebentar atau saya nggak ngerti, ya kan? Jadi kalau menurut hemat saya itu kan bisa saja hanya ungkapan. Kalau ada orang kesel kan, misalnya, wah ada bahasa Inggris itu, what the hell gitu kan, wah kayak di neraka nih gitu kan. Itu bukan ungkapan-ungkapan
ada suatu peristiwa tertentu yang mungkin dia ada kesel. Dan menurut saya setiap keluarga itu ada persoalan. Dan saya yakin setiap keluarga ada persoalan pasti ada selesainya. Seorang suami istri kalau sudah menyatakan suaminya sudah tidak sanggup, tidak ada yang bisa memaksa. Saya juga ingin menyampaikan dalam beberapa kesempatan, saya juga lihat dalam podcast-podcastnya Pak Andre juga selalu menyampaikan guna menjaga keseimbangan kelanggengan berkeluarga itu seperti apa. Dia sampaikan, ya udah saya nanti mungkin sibuk lah ngoprek-ngoprek mobil atau melakukan hal-hal yang saya inginkan sehingga nanti kemudian saya bisa kembali baik lagi, tumbuh lagi, cinta dan sebagainya. Saya pikir ini sudah faktanya jelas bahwa Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang, menyatakan tidak berwenang, sehingga menurut hemat kami, yuk semua pihak, teman-teman juga, semua masyarakat doakan, dan saya rasa ini adalah hasil buah doa yang kita lakukan. Saya percaya itu. Kenapa? Karena ya begitu hal yang banyak dilakukan kan kita juga bisa lihat kan, tetapi kalau ya saya agak terbawa tadi kalau bicara Tuhan. Kalau Tuhan belum berkehendak nampaknya tapi kita lihat di sini adalah ini kemenangan bersama. Mereka menurut hemat kami dua-duanya menang nih, nggak ada yang kalah. Saya rasa itu sih. Perselisihan yang berkepanjangan, adanya persoalan-persoalan lain yang tidak perlu saya sampaikan dan itu materi dalam gugatan. Dan itu adalah materi perkara yang akan nanti dalam proses pembuktian. Artinya seorang suami kalau sudah menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga, diteruskan rumah tangganya, ya harus hormati dong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.